Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika, gimana? Jadi kita sini aja ya? Ya udah. Paskan ya? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, masa muda adalah masa yang indah. Masa yang indah, tapi kadang kita terlena sehingga kita terjebak di dalam lembah kemaksiatan. Padahal, tahukah Anda bahwa masa muda itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah akan menanyakan masa muda kita digunakan untuk apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya tidak bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah sampai ditanya 5 perkara. Dan salah satu perkara tersebut adalah tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan bagi orang tua, ketika melihat anaknya tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik, jangan salahkan mereka 100%. Coba introspeksi diri, mungkin saja itu kesalahan dari diri kita sebagai orang tua. Kita tidak memberikan pendidikan agama yang baik pada anak-anak kita. Dan ini, ada seorang ibu yang berusaha sekuat tenaga untuk mengobati anaknya. Karena anaknya sudah jauh dari jalan yang bagus. Kita saksikan bersama. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, makin banyak umat Islam yang tersadar dengan sunnah Nabi yang bernama Ruqyah. Ruqyah syariah adalah doa untuk memohon kesembuhan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ruqyah sejatinya bukan hanya untuk mengobati orang yang mengalami gangguan jin dan sihir. Ruqyah juga adalah doa untuk membentengi diri dari godaan dan tipu daya setan. Kita membaca doa saat hendak ke kamar mandi, memulai makan atau sebelum tidur. Inilah sesungguhnya kita telah melakukan ruqyah pembentengan diri. Doa-doa ruqyah begitu penting dihafal, dipahami dan diamalkan oleh kita. Karena siapapun kita tak mungkin lepas dari jeratan musuh abadi kita, yaitu setan. Apalagi jika setan dari kalangan bangsa jin telah merasuki tubuh kita, kemudian menguasainya. Entah dalam bentuk cara pikir, perilaku, atau keyakinan kita. Bahkan mereka mengganggu hingga rumah-rumah kita. Gangguan jin bisa saja bermula dari rumah. Rumahnya yang jarang dibacakan Al-Quran menjadi istana bagi setan. Dan ketika berada di kota Semarang, Ustadz Adam Amrullah berkesempatan mengunjungi ke rumah warga. Keluarga Ibu Mariati begitu sedih dengan perilaku anaknya Rizal yang berubah. Ia tidak lagi hormat kepada kedua orang tuanya. Ia begitu mudah tersulut emosi, bahkan sering memaki ibu yang telah mengandung dan mendidiknya. Mana sehat? Alhamdulillah. Ke toilet. Chef. Apa sayang? Atau jangan itu karena ada tamu lu mau silaturahmi di sana. Ini kan udah kali tempat ini. Kalau urusan ini. Belum selesai. Ngobrol dulu. Di sini kan asalnya mau silaturahmi. Masih sah. Enggak apa-apa. Sambil Adek kan bisa curhat, ya? Tenang aja, enggak. Duduk aja. Orang bertamu itu kan harus dihormati saja. Ya kalau saya pakai istilahnya manusia normal pada umumnya ya saya nggak ada tahan. Soalnya itu kan sudah di batas kewajaran manusia pada umumnya. Ya saya pun tak kembalikan, saya harus proses sama Allah, ini ujian yang saya harus hadapi. Ya bismillah, manggil ibunya dengan kata-kata binatang gitu. Terus meludahi orang tua. Tapi yang saya heran kan kalau dia berbicara sama orang di luar rumah, itu cenderung santun. Setelah berusaha dibujuk, Rizal akhirnya mau diruqyah. Dimulai dengan mendiagnosa gangguan yang dialaminya. Jadi ada bisikan ya.
Ada yang bisa ngeliat juga ya. Kalau dipegang nggak? Nggak sampai ya. Menampakkan diri atau kalau Mas mau ngeliat kapan pun bisa? Malam Jumat. Oh, hanya malam Jumat bisa ngeliat ya? Jadi semalam lihat. Hari. 3. Ada 3. Kalau saya panggil sekarang bisa ngeliat? Nggak bisa. Hah? Ini pagi nggak bisa. Dia lagi tidur. Ini kalung cakep banget. Kalung bahan apa sih? Nah, ini biasa. Apa? Dilihatin dia jenis Batu apa? Kayu apa deh? Oh, kayu. Coba dibuka itu kita mau pegang. Apa tuh coba nggak diambil Kasih kok. apa beli? Nggak diambil. Masya Allah. Kasih apa beli? Ya Mas Rizal, saya Rukyah ya, Rukyah adik, Mas Rizal ini dan Air sekaligus Rukyah rumah. Tadi Mas Rizal ini bilang kan tengkuknya kan berat ya, sama kepala ya Mas ya. Ya izin ya, saya minta izin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya Allah, tolong kemuliaan dia. Bismillah. Sekarang lagi pusing nggak? Enggak. Baik. Bismillah. Lagi pegangannya sakit. Apa enggak? Saya bisa pijit juga sama Ayah. Ada minyak pijit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa mau muntah? Muntahin aja. Klasik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari awal tuh tidak suka didatangi orang, saya tanya di belakang. Kenapa? Tidak tahu. Ada yang bisikin paling dari belakang. Jangan ke masjid, jangan ke masjid. Tidak tahu dari ini tengkuk. Berani sama orang tua ntar masuk surga katanya. Ya Allah, beri hidayah kepada kami semua dan kepada seluruh jin yang mengganggu kami ya Allah, yang mengganggu Mas Muhammad Rizal dan keluarganya ya Allah, yang ada di rumah ini ya Allah. Semuanya berikanlah hidayahmu sehingga menjadi jin muslim, jin soleh. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Yang ada di lehernya keluar semua. Yang ada di leher semua keluar. Buka mulutnya. Ya Allah, yang ada di lehernya. Yang ada di lehernya. Yang ada di sekitar mulutnya. Yang ada di sekitar kupingnya. Tapi sekarang tobat dulu. Bisa ya? Sungguh-sungguh tobat ya. Ya silahkan minta maaf kepada ibunya langsung. Tafadhol silakan. Ungkapkan rasa penyesalannya. Sungkeman sama ibu. Gimana bilangnya gitu? Peluk ibunya dong. Doain. Pelukan kepala. Nah, dipeluk itu loh. Masya Allah. Minta maaf dulu ya. Jadi Mama di Rizal minta maaf. Rizal takut masuk neraka. Saya takut masuk neraka. Karena orang yang durhaka. Karena Orang yang durhaka. karena Orang yang durhaka yang durhaka kepada orang tuanya adalah apa? bisa kena siksa di dunia. Ya Allah, saksikan hamba kita bertobat ya Allah. Jadikan manusia yang beriman, manusia yang Engkau ridhoi, manusia yang lurus jalannya. Semoga dia ke depannya menjadi imam bagi orang-orang yang beriman ya Allah. Amin. Jadikan hamba orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Jadikan dia contoh untuk orang-orang lain ya Allah. Ampunlah segala dosanya di masa lalu ya Allah.
cerdaskanlah otaknya. Amin. Lihat orang tua yang begini, sayang sama anaknya. Nah, Rizal harus membalas ya kebaikan. Ibunya mengandung 9 bulan. Melahirkannya 3 hari koma. Tuh ya, ibunya sempat koma. Koma tuh nggak sadar 3 hari. Ya Bu ya? Masya Allah. Ya ini perjuangannya seorang ibu. Nah, katakanlah kita menghabiskan seluruh harta kita buat ibu, itu nggak bisa membalas air susunya ibu. Apalagi kita nggak sampai seperti itu. Jadi saya mengajak Mas Rizal, saya mengajak kita semua yang masih punya orang tua dan pemirsa di rumah, ya, untuk menjadi orang-orang yang soleh. Karena kita nggak tahu kapan kita ketemu orang tua kita yang terakhir. Mungkin ini pelukan yang terakhir. Bagaimana kalau besok ibunya dipanggil Allah? Dah. Ya nggak mau kan? Makanya mumpung kita masih punya orang tua, kita harus buktikan bakti kita kepada orang tua. Ayo peluk lagi. Ya. Monggo peluk yang kenceng banget. Ya. Rizal yang pernah menjadi santri ini sudah setahun ini enggan untuk sekolah. Ia lebih banyak mendekam di rumah dan lebih sering ribut dengan kedua kakaknya. Hampir setiap hari suasana panas menimpa keluarga Maryati. Tidak ada yang paling diinginkan keluarga ini kecuali hidupnya kembali tenang. Jadikan Muhammad Rizal. Saya sih inginnya belajar ruqyah tiap hari sih saya ruqyah, tapi mungkin kendala saya itu kalau dia sudah di rumah, kunci pintu, sudah nggak mau berkomunikasi. Begitu keluar ya udah paling makan minum ke kamar mandi keluar lagi. Jadi yang dulunya dia sering ngobrol sama orang tua sama kakaknya, jadi di situ kan saya bisa masuk bisa ruqyah. Sekarang sudah ada lagi. Kita lihat belum sukses ya mengambil hati sisi manusianya. Jadi yang dilakukan adalah tobat setelah diruqyah di daerah tengkuknya muntah-muntah, dia merasa lebih enak, tapi sisi manusianya belum lepas. Masih nempel sebagian dengan sisi jinnya. Ya, sikap-sikap seton, ya, sikap-sikap syaitoniyahnya masih nempel sama jiwanya si Rizal dan belum dilepas. Nah, ini untuk melepasnya butuh nasihat, muhasabah, butuh si Rizalnya sadar, oh ngelawan orang tua itu salah, nggak mau sholat itu salah. Ini belum dilakukan di Rizal. Tipsnya dari saya adalah ibunya, bapaknya harus berani melakukan muhasabah kepada anaknya, mengingatkan anaknya kalau itu bukan kamu nak. Ya, saya melihat bapaknya juga perlu ambil bagian yang cukup banyak. Jangan ibunya terus kasih ya. Kita semprot ke rumah ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sambil baca Al-Ikhlas boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, semprot. Ya wis. Ya, semprot sambil baca Qur'an. Ya, kamar yang lain. Dan pelan-pelan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan Ibu Maryati kecuali berdoa dan berikhtiar dengan ruqyah. Ia berharap setan dari kalangan bangsa jin yang mengganggu anaknya terusir dan tidak lagi menjerumuskannya ke jalan yang sesat. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sebuah. Hadis riwayat Ahmad. Apa arti dari sebuah? Sebuah adalah pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan, banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan dia menjauhi segala kemaksiatan. Lalu bagaimana dengan pemuda-pemudi yang menjadi budak hawa nafsu? Ini kita
harus berhati-hati. Karena apa? Pemuda dan pemudi seperti ini gampang sekali dimasukkan setan dan mengendalikan anak-anak ini. Jadi bagi orang tua ketika melihat anaknya sudah mulai yang namanya malas beribadah, tidak mau beribadah, dan gampang sekali melakukan kemaksiatan, berhati-hatilah saudara-saudariku. Bisa jadi setan dari kalangan jin itu sudah mengendalikan. Nauzubillah. Dik. Keluarga yang tidak harmonis, anak selalu menjadi korban. Begitu juga orang tua yang jauh dari agama, melahirkan generasi yang juga jauh dari kebenaran. Orang tua yang tidak mampu membentengi anak-anaknya dengan agama, dengan mudah setan akan memperdayainya. Ruqyah itu begitu mudah, seperti yang dipraktekkan oleh anak-anak muda ini yang belajar ruqyah kepada Ustadz Muhammad Zunaidi. Mulailah dengan istighfar, memohon ampunan Allah dari semua dosa kita. Kemudian bersolawat pada Nabi. Setelah itu, berdoalah memohon pertolongan Allah untuk mengusir jin zolim yang telah mengganggu kita. Bacalah doa perlindungan seperti membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ayat suci Al-Quran begitu mengusik setan dari kalangan bangsa jin. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna. Remaja yang bernama Epul ini paling cepat bereaksi. Rupanya ia mengaku pernah berguru ilmu bela diri dengan cara memasukkan jin ke dalam tubuh. Ustadz Zunaidi terus membacakan ayat suci Al-Quran untuk memperlemah kekuatan setan. Sakit yang dirasakan anak remaja ini sepertinya tak tertahankan. Sesak dadanya kadang-kadang. Kalau itu kalau lagi ada emosi apapun kadang nyesak dadanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis Teriakan dan rasa sakit yang ditunjukkan Rizky sesungguhnya berasal dari reaksi jin zolim. Tepukan ringan yang mestinya tidak menyakitkan, tapi dirasakan oleh jin seperti menyiksa. Peruqyah tidak hanya mengajak pasiennya untuk beristighfar, juga mengajak bangsa jin untuk bertaubat. Kemudian keluar dari tubuh anak muda ini dan tidak kembali untuk mengganggunya. Jin biasanya keluar lewat muntah. Dengan izin Allah, jin yang berada dalam tubuh tertarik melalui mulut kemudian dimuntahkan. Titik refleksi di bagian kaki juga biasa ditekan oleh peruqyah untuk mengusir bangsa jin, sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah bahwa setan mengalir di aliran darah manusia. Rizky sudah setahun ini enggan bersekolah. Remaja berusia 17 tahun ini lebih senang keluyuran dan yang paling menyakitkan bagi ibunya, sikap kasar yang sering ditunjukkannya. Awalnya ya itu ngomong kelawan gitu, ngomongnya setan. Mama, setan ambilin nasi gitu. Katanya kalau nggak mau, nggak manggil mama, manggilnya jangan setan mama. Terus dia jawab apa, biarin. Kalau itu, Riki ambil pisau gitu, Pak. Orang tua seringkali tak sabar dengan kelakuan anak dan melawannya dengan emosi, bukan menasehatinya dengan cinta. Keburukan anak bisa disebabkan oleh banyak faktor, bisa dari keluarga atau lingkungannya. Kalau Rizky ini, dia hasil diagnosa kita ada indikasi jin nasab, tapi juga ada indikasi jin isian. Karena dari hasil komunikasi dengan dia pernah mendapatkan jimat dari gurunya, pernah diisi juga gitu.
Dan kalau kita lihat histori dari orang tuanya, ayahnya sendiri menganut ilmu pamacan. Ruqyah tak cukup dilakukan sekali. Ustadz Zunaidi pun menyambangi rumah pasiennya yang tak jauh dari kediaman Ustadz di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Rupanya, bangsa jin belum beranjak dari tubuh anak remaja ini. Saat dibacakan ayat suci Al-Quran, reaksinya masih keras. Ruqyah terpaksa harus dilakukan berulang-ulang karena keberhasilan terapi ruqyah juga terletak pada kesiapan pasien untuk merubah dirinya dengan rajin beribadah. Karena setiap ibadah kita yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti Rasulullah merupakan cara yang tepat untuk mengusir jin zalim. Keterlibatan ayah dan ibu sangat diperlukan untuk bersama-sama mendidik anak ke jalan yang lurus untuk meraih ridho Allah. Menyesalnya sama siapa? Sama Allah. Cepat-cepat minta ampun sama Allah. Dan berdoa, ya Allah lepaskan setan dari kita. Kalau kita biasa-biasa aja, kita ngerasa nggak salah, nggak minta ampun sama Allah, ya dia menguasai kita. Seorang remaja yang tengah menemukan jati dirinya harus dibantu oleh kedua orang tuanya dengan penuh kesabaran dan doa. Anak remaja yang tengah labil jangan hanya disalahkan, tapi orang tua lupa untuk introspeksi diri. Apakah dirinya sudah layak dijadikan teladan bagi anak-anaknya? Mendidik anak itu dimulai sejak pertama kali melakukan pernikahan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang menemui istrinya, kemudian dia membaca doa Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Kemudian dari pertemuan itu lahir anak, maka anaknya tidak akan diganggu setan selama-lamanya. Ini nasihat agung dari Rasulullah SAW untuk membuat anak-anak kita tidak diganggu oleh syaitan. Lalu bagaimana kalau kita lupa tidak membaca doa itu sementara anak-anak kita sudah terlanjur menjadi besar? Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk mendoakan anak-anak kita dengan membaca doa u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli aini lamah. Atau kita juga bisa mendoakannya, meruqyahnya dengan salah satu ruqyah yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan baca ta'awud, al-ikhlas, al-falak, an-nas, dan meniupkan di kedua tangan kita, kemudian diusapkan ke dalam tubuh anak kita. Dan yang lebih penting dari itu, kita sebagai orang tua harus memberi ketauladanan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita memerintahkan sholat kepada anak-anak kita, sementara kita bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita melarang anak kita untuk merokok misalnya, tapi kita merokok di depannya. Kita menginginkan anak-anak kita taat kepada kita, santun kepada kedua orang tuanya, sementara kedua orang tuanya bertengkar di depan anak-anaknya, bahkan saling mencaci maki, saling memukul dan sebagainya. Tentu tidak akan pernah terjadi anak ini taat kepada orang tuanya. Yang harus kita lakukan adalah kita mendoakannya dan memberi ketauladan kepadanya, karena anak-anak kita melihat apa yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita melakukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, semoga episode ini makin menyadarkan kita pentingnya mendidik anak dengan agama. Karena itulah yang akan dipertanggungjawabkan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.